Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Sinta Aulia Gisti. Saya dari Universitas Negeri Raden Mas Said, Surakarta. Prodi saya Tradisi Bahasa Indonesia, Fakultas Adab dan Bahasa. Di sini saya akan membawakan tema yaitu yang budaya digital dan sosial media. Oke, langsung saja kita membahas tentang budaya digital itu apa sih? Budaya digital adalah sistem nilai, norma, praktik, dan kepercayaan yang berkembang dan dibentuk oleh pengguna teknologi digital yang meluas. Ini mencakup cara kita berinteraksi, berkomunikasi, mengkonsumsi informasi, menciptakan konten, dan membangun komunitas di ruang digital. Budaya digital sangat dinamis dan terus berubah seiring berkembangan teknologi dan perilaku pengguna. Ini bukan sekadar teknologi itu sendiri, tetapi bagaimana teknologi itu membentuk dan dipengaruhi oleh perilaku, nilai, dan kepercayaan manusia. Di budaya digital ini juga memiliki isu, yaitu isu negatif dan isu positif. Di sini kita akan membahas tentang isu negatifnya terlebih dahulu. Isu negatif di budaya digital itu ada beberapa. Yang pertama ada adiksi, yaitu penggunaan berlebihan teknologi digital dapat menyebabkan kecanduan, mengganggu kehidupan sosial, dan kesehatan mental. Yang kedua ada cyberbullying, yaitu ancaman dan pelecehan online yang dapat menyebabkan dampak psikologis yang serius bagi korban. Yang ketiga ada penyebaran misinformasi, yaitu informasi palsu yang menyesatkan dapat dengan mudah menyebar di mana digital mempengaruhi opini publik dan keputusan individu. Yang keempat ada privasi, yang mana penggunaan data pribadi oleh perusahaan teknologi menimbulkan kekhawatiran tentang privasi dan keamanan informasi. Yang terakhir ada digital divide, yaitu kesenjangan akses terhadap teknologi digital dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam kesempatan pendidikan, ekonomi, dan sosial. Selain itu, budaya digital juga mempunyai isu yang negatif lebih mendalam, yaitu depersonalisasi, yang mana interaksi online yang seringkali anonim dapat menyebabkan depersonalisasi, mengurangi empati dan kemampuan untuk memahami perspektif orang lain. Bayangkan, orang yang menghabiskan lebih banyak waktu untuk berinteraksi dengan avatar di game online daripada dengan orang-orang di kehidupan nyata. Jadi kemampuannya untuk membaca bahasa tubuh dan memahami nuansa emosi dapat terhambat. Kehilangan keterampilan sosial, terlalu bergantung pada komunikasi digital dapat mengurangi kemampuan individu untuk berkomunikasi secara efektif tatap muka. Misalnya, kesulitan memulai percakapan, membaca, dan bahasa tubuh atau bernegosiasi dalam situasi konflik. Terus juga ada kesehatan mental, tekanan untuk melipatkan citra diri yang sempurna. Media sosial dapat menyebabkan kecemasan, depresi, dan gangguan citra tubuh. Contohnya adalah fenomena FOMO, Fear of Missing Out, yang membuat individu merasa cemas jika mereka tidak mengikuti tren atau aktivitas online terkini. Terus juga ada radikalisasi, yaitu platform online dapat digunakan untuk menyebarkan ideologi ekstrim dan merekrut anggota kelompok radikal. Algoritma yang mendeteksikan konten merupakan dapat memperkuat gelombang filter bubble, terus membuat individu semakin terpapar pandangan-pandangan yang ekstrim. Budaya digital, isu positif yang lebih. Selain isu negatif, budaya digital juga ada isu positifnya, yaitu tentang konektivitas. Jadi budaya digital memfasilitasi koneksi antara individu dan di seluruh dunia, memperluas jaringan sosial dan kolaborasi. Terus ada akses informasi dan pengetahuan dapat diakses dengan mudah dan cepat melalui internet, membuka peluang belajar dan pertumbuhan pribadi. Terus juga ada ekspresi diri. Platform digital memberikan kesempatan bagi individu untuk mengekspresikan diri dan berbagi kreativitas mereka.
Ada lagi inovasi dan kreativitas. Budaya digital mendorong inovasi dan kreativitas dalam berbagai bidang, dari seni hingga bisnis. Demokrasi di informasi. Internet dapat memberikan akses informasi yang lebih demokratis, memungkinkan individu untuk mengakses berbagai perspektif dan informasi yang beragam. Selanjutnya kita beralih ke sosial media. Apa sih itu sosial media? Jadi, sosial media adalah platform online yang memungkinkan pengguna untuk menciptakan dan berbagi konten, berinteraksi dengan orang lain, dan membangun komunitas. Jadi, platform ini memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi, memungkinkan pengguna untuk terhubung dengan orang lain yang memiliki minat atau hubungan yang sama. Sosial media menggunakan berbagai alat untuk memfasilitasi interaksi ini, termasuk teks, gambar, video, dan audio. Contohnya, termasuk Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, dan banyak lagi. Sosial media merupakan komponen utama dari budaya digital karena membentuk sebagian besar interaksi dan perilaku online. Nah, di sosial media ini juga ada isu negatif dan isu positif. Langsung saja kita membahas ke isu negatifnya dari sosial media itu apa sih? Oke, jadi isu negatif di sosial media itu apa sih? Yaitu perbandingan sosial. Pengguna sosial media dapat menyebabkan perbandingan sosial yang tidak sehat, jadi memicu kecemasan dan rendah diri. Hate speech, ujaran kebencian dan diskriminasi dapat menyebarkan dengan cepat di sosial media, menyebabkan dampak negatif bagi individu dan kelompok tertentu. Terus juga ada misinformasi dan hoax. Sosial media sering menjadi tempat penyebaran informasi palsu dan menyesatkan yang dapat mempengaruhi opini publik dan keputusan politik. Juga ada privasi pengguna data pribadi oleh platform sosial media, menimbulkan kekhawatiran tentang privasi dan keamanan informasi pengguna. Terus kehilangan waktu juga. Penggunaan sosial media dapat berlebihan, menyebabkan kehilangan waktu produktif dan mengganggu aktivitas lain. Nah, di isu negatif sosial media ini juga ada yang lebih mendalam nih, yaitu tentang manipulasi informasi. Jadi, sosial media rentan terhadap manipulasi informasi, termasuk penyebaran propaganda, berita palsu, dan kampanye informasi yang berorganisir. Contohnya nih, pengaruh bot dan akun palsu dalam menyebarkan berita dan mempengaruhi opini publik. Privasi data juga pengumpulan data yang menggunakan data pribadi pengguna oleh perusahaan sosial media menimbulkan pertanyaan besar tentang privasi dan keamanan data. Terus ada juga skandal kebocoran data telah terjadi berulang kali yang menunjukkan rentan platform ini. Terus ada polarisasi algoritma. Sosial media seringkali memperkuat polarisasi dengan menampilkan konten yang sesuai dengan pandangan politik atau ideologi penggunaan, mengurangi paparan terhadap sudut pandang yang berbeda. Efek gelembung filter. Nah, ini seperti yang telah disinggung sebelumnya, algoritma menciptakan gelembung filter yang membatasi paparan penggunaan terhadap informasi yang beragam, memperkuat bias dan pandangan sempit. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu isu positif apa sih yang ada di sosial media. Oke, isu positif di media sosial yaitu penggalan dana. Sosial media dapat digunakan untuk perlangganan dana untuk berbagai tujuan, termasuk bencana alam, proyek amal, dan kampanye politik. Contohnya adalah penggunaan platform untuk penggalangan dana bagi korban bencana alam. Terus ada gerakan sosial. Sosial media telah memainkan peran penting dalam
mengorganisir gerakan sosial dan protes, memungkinkan individu untuk berhubungan, berbagi informasi dan memobilisasikan dukungan. The Arab Spring adalah contoh yang terkenal. Terus ada dukungan mental. Jadi komunitas sosial di media sosial dapat memberikan dukungan mental kepada individu yang mengalami masalah kesehatan mental atau kesulitan lainnya. Juga ada grup dukungan online, dapat menyediakan tempat yang aman bagi individu untuk berbagi pengalaman dan mendapatkan dukungan dari orang lain. Pengembangan dan bisnis. Jadi sosial media ini menyediakan platform yang efektif untuk pemasaran dan pengembangan bisnis, memungkinkan perusahaan untuk terhubung dengan pelanggan potensial dan mempromosikan produk atau jasa mereka. Oke, itu saja yang dibahas di video kali ini. Mohon maaf kalau saya banyak salah kata dalam berucap. Mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.